Assalamualaikum teman, jumpa lagi di channel Dwi Retnasari. Di video kali ini aku akan membuat sei sapi, tumis daun singkong, dan sambal matah masakan khas NTT yang biasa kita beli di GoFood. Kini kita masak sendiri, rasanya lebih enak, lebih ekonomis, dan ujung-ujungnya bisa buat open PO. Mari kita tonton videonya. 1 kilogram daging khas dalam kita lumuri dengan setengah sendok makan garam dan 1 sendok teh lada bubuk, kemudian remas-remas dan simpan di dalam lemari es untuk 15 menit yang pertama. Maksudnya untuk mengurangi kadar air dari si daging khas dalam tersebut. Kalau di NTT sebelum daging sapi diasap, digarimin dulu, kemudian digantung dalam kantong plastik yang dilubangin bagian bawahnya dan dibiarkan airnya keluar melalui lubang kantong tersebut selama 12 jam. Kalau cara aku simpan dalam kulkas 15 menit dulu supaya airnya menetes dan dagingnya tidak basi. Nah, menetes seperti ini ya teman-teman. Sambil menunggu kita buat tumis daun singkongnya yuk. Semuanya pasti bisa bikin tumis singkong, tapi aku ada sedikit beda. Bahannya 4-5 cabai keriting, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok teh kaldu jamur aku pakai totole, dan 1 sendok teh terasi bubuk, setengah sendok teh garam. Untuk 2 ikat daun singkong ya. Tak lupa 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 1 sendok teh gula pasir. Setelah air mendidih, tambahkan sedikit garam, lalu masukkan daun singkongnya. Dimasak dengan metode blansir ya teman-teman. Rebus 2 menit, kemudian angkat daun singkong, lalu cemplungin ke dalam air dingin atau air es untuk menghentikan panas atau menghentikan proses masaknya. Agar warna daun tetap hijau dan supaya empuk, gunakan daun singkongnya yang masih muda ya. Lalu diamkan hingga dingin. Sambil nunggu daun singkong, kita buat sambal matahnya yuk. Kita siapkan 10 butir bawang merah, kemudian 5 buah cabai rawit atau lebih sesuai selera, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh terasi bubuk, 1 batang serai, tomat, dan daun jeruk. Untuk serai kita ambil bagian putihnya saja ya, kita iris tipis-tipis seperti ini. Oh ya teman-teman, keterangan lengkap dan detail ada di box deskripsi ya. Kemudian untuk bawang merah juga kita iris tipis-tipis seperti ini. Kalau punya alat slicer atau semacam itu lebih bagus ya teman-teman. Hasilnya lebih crunchy. Ini aku pakai pisau biasa, pisau setengah-setengah gitu teman-teman, dan gak setajam pisau chef. Lanjut kita iris cabai rawitnya. Ini aku pakai cuma 5 buah karena takut kepedesan. Kalau teman-teman ingin pedes boleh tambah lagi sesuai selera. Untuk daun jeruk aku pakai 1 lembar aja karena sudah mewakili harumnya, dan dibuang bagian tengahnya ya, kemudian kita iris tipis-tipis banget. Karena tomatnya ini besar, aku pergunakan setengah saja ya, aku potong kecil-kecil. Setelah semua bahan diiris-iris, kita masukkan garam, kita taburkan garam, kemudian terasi bubuk. Ini aku masukkan terasi bubuk karena untuk mudah meratakannya teman-teman ya. Dan aku tambahin sedikit penyedap, nggak dipakai penyedap juga tidak apa-apa. Kemudian kita pergunakan minyak zaitun atau olive oil kira-kira 1-2 sendok makan, dan kita penyet-penyet, kita renyet-renyet dengan menggunakan jari tangan saja. Ini kata teman aku yang dari Bali, cara bikinnya seperti ini teman-teman, dan rasanya juga enak kok, persis crunchy-nya. Untuk bawang merahnya juga masih terasa. Tak terasa sudah 15 menit berlalu, sambal matah sudah selesai, kita tengok dagingnya yuk. Nah itu airnya dari daging sapi udah keluar. Kemudian kita seasoning, kita bumbuin lagi dengan menggunakan liquid smoke. Ini adalah cairan yang memberi aroma seperti asap
Makanya sei sapi itu kan asap ya. Biar adanya asap-asap gitu teman-teman, kita kasih liquid smoke. Bisa beli di all shop teman-teman. Terus kita renyet-renyet, kita diamkan lagi selama 15 menit. Boleh di luar, boleh di dalam lemari es. Berikutnya kita tengok daun singkong yang udah dingin. Kemudian kita sedikit peras saja. Terus kita iris-iris kecil-kecil gini ya, untuk siap-siap ditumis. Tuang kurang lebih 1 sendok makan minyak. Kemudian pertama kali kita tumis bawang putih hingga keluar aromanya dan berwarna kecoklatan. Baru kita tumis bawang merah, tomat, dan lain-lainnya. Masukkan daun singkong yang sudah diiris kecil-kecil, tipis-tipis. Masukkan lada dan terasi bubuknya. Kemudian totole, garam, dan gulanya. Serta beri sedikit air untuk meratakan semua bumbu-bumbu tersebut. Yang terakhir masukkan cabai merahnya. Tes rasa pas banget. Segera kita tuangkan dalam wadah penyajian. Terakhir nanti kita taburi dengan bawang goreng ya teman-teman, supaya lebih nikmat. Dan kita tengok daging sapinya. Total 30 menit ya masa seasoning dan masa pengeluaran air dari daging sapi ini. Segera kita panggang dengan menggunakan api yang sangat kecil. Dan selama kurang lebih 30 atau 45 menit sudah selesai dan sudah masak, siap untuk kita potong, kita iris tipis-tipis. Kita lihat hasilnya teman-teman ya, dengan menggunakan daging khas dalam. Hasil potongannya nah masih juicy, masih empuk, tapi udah matang, udah kering. Jadi masih di atas tingkatnya dari well done ya. Jadi matang tapi nggak kelihatan keras dan masih juicy. Sei sapi sudah siap. Kemudian tumis daun singkong dengan taburan bawang gorengnya juga sudah siap. Tak lupa tentunya sambalnya. Sambal matah juga sudah ready. Tinggal kita plating dan kita makan. Oh ya teman-teman yang selalu hadir dan sudah support channel saya ini, terima kasih ya, semoga sukses dan sehat selalu. Dan bagi teman-teman yang baru nemu channel ini, mohon subscribe-nya ya jika berkenan, agar aku lebih semangat dalam berbagi resep-resep. Sekarang kita siap untuk mencoba dan mencicipi sei sapi, tumis daun singkong dan sambal matahnya. Sekarang kita cicipi yuk sei sapi dengan nasi putih hangat, tumis daun singkong dan sambal matahnya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sedap sekali. Sei sapinya empuk, berbau asap-asap gitu. Tumis daun singkong dan sambal matahnya top banget. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga berkenan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dadah.